Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ma ba'd. Langsung kita akan lanjutkan tafsir surat Fatir. Ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyukadzibuka, dan jika mereka mendustakan kamu, faqad kudziba, maka sungguh telah didustakan. Faqad kudzibat, maka sungguh telah didustakan rusulun, rasul-rasul, min qablika, dari sebelum kamu. Wa ilallahi, dan kepada Allah, turja'u, akan dikembalikan, al-umuru, segala urusan, yaitu nanti di akhirat. Maka yang mendustakan akan mendapatkan balasan, sementara yang beriman juga akan mendapatkan balasan sendiri-sendiri. Di ayat ini namanya tasliyatun li Rasulillah. Jadi ayat ini salah satu fungsinya adalah menyemangati Rasul. Tasliyah itu berarti Rasul itu disemangati oleh Allah. Karena didustakan, dimusuhi, difitnah, dizalimi itu enggak enak. Bahkan pernah ketika Nabi sampai berusaha hijrah ke Thaif, ternyata di Thaif diusir, dilempari batu. Bahkan wajah Nabi juga berdarah-darah. Tentu orang yang diperlakukan seperti ini, walaupun kelasnya itu seorang Nabi, bagaimanapun pasti tetap sedih. Tapi ternyata Quran kemudian memberi pelajaran kepada kita bahwa sedih itu ada salah satu cara untuk meringankan kesedihan itu sehingga tidak berlanjut menjadi keputusasaan, yaitu diberitahu bahwa orang yang mengalami seperti ini itu bukan hanya Rasul saja. Makanya ayat ini itu memberi hiburan, memberi semangat kepada Nabi. Wa iyyukadzibuka, jika mereka mendustakan kamu, wahai Rasulullah Muhammad, perlu engkau ketahui bahwa yang pernah bernasib seperti itu bukan hanya kamu. Faqad kudzibat rusulun min qabli, maka sungguh rasul-rasul sebelum kamu dulu itu ya didustakan seperti kamu. Sehingga akhirnya karena rasul itu
diingatkan bahwa yang didustakan, yang dizalimi, yang dimusuhi itu bukan hanya Nabi Muhammad toh. Akhirnya kesedihan Nabi dan kekecewaan Nabi itu menjadi sirna karena merasa tidak sendirian. Ternyata memang baik dari tinjauan ilmu kejiwaan. Orang itu kalau sedih, tapi ternyata tahu kalau orang lain juga ngalami yang sama, itu sedihnya menjadi berkurang. Contoh sederhana begini, dulu ketika zaman saya nunggu-nunggu kalau habis tes di perguruan tinggi itu kan pengumuman itu nggak seperti zaman sekarang yang bisa diakses lewat internet. Ini bisa datang langsung ke kampus lalu melihat pengumuman. Ini kalau ada yang nggak lulus sedih. Pernah ada teman itu karena dicari nomornya dan namanya itu nggak keluar, berarti dia tidak lulus, itu sedih. Tapi tidak lama kemudian sedihnya itu hilang. Apa sebabnya? Karena temannya lagi, ketemu temannya lagi yang sama-sama nggak lulusnya. Setelah ketemu itu lalu cerita, kamu kok sedih, kenapa? Aku gak lulus. Setelah itu diberitahu, aku juga gak lulus. Akhirnya gak susah, sedih, malah naik kereta api, turunnya di mana? Pokoknya kereta api ini turun di mana? Turun. Akhirnya sampai stasiun Semut sana. Itu sebelumnya dia sedih. Karena ana koncone sing padha gak lulus ya, akhirnya sedihnya itu hilang. Nabi juga begini, ini ketika didustakan oleh umatnya, dimusuhi bahkan dizalimi, itu kecewa. Tapi Allah memberitahu kepada Nabi bahwa yang pernah diperlakukan seperti itu bukan hanya kamu saja. Bahkan apa yang diterima Nabi itu masih mending. Nabi Ibrahim itu pernah diikat tangan kakinya, dibakar. Nabi Musa dikejar-kejar sampai akhirnya ke negeri Madian. Tapi alhamdulillah di sana malah kepeduk marotullah. Jadi dia maksudnya melarikan diri, tapi malah ketemu dengan istri. Jadi ketemu sama Nabi Syu'aib, langsung diambil menantu karena Nabi Syu'aib feelingnya ya anak ini bukan anak sembarangan. Ini dipek mantu aja. Akhirnya dipertemukan malah. Padahal dia itu pergi ke negeri Madian itu waktu itu maksudnya menghindari kezalimannya Fir'aun. Tapi malah dapat jodoh. Itu jenenge dapat berkah. Berarti ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa satu, bahwa tidak ada orang baik yang tidak dimusuhi oleh orang. Berarti orang tidak bisa jadi ukuran hanya karena dimusuhi lalu bahwa dia itu bukan orang baik. Sebaik apapun orang itu pasti ada yang memusuhi. Bahwa dalam hidup ini ada hal yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah sikap buruk orang kepada diri kita itu. Nggak bisa dihindari. Kita berharap agar semua orang itu baik sama kita itu mustahil. Membayangkan hidup yang begitu itu, semua orang, tetangga, semua ini baik sama kita itu mustahil. Jangankan kelas kita, kelas Rasulullah yang akhlaknya begitu mulia saja, yang mencaci maki Rasul yang banyak.
yang membenci Rasul juga banyak, yang menzalimi Rasul banyak. Berarti kalau kita sudah berusaha baik, kita sudah berusaha melakukan kebaikan, bahkan berusaha memberi manfaat kepada banyak orang, kok ternyata ada saja orang yang nggak baik kepada kita, itu lumrah, itu biasa. Itu berarti kita sedang diuji oleh Allah, apakah kita hatinya lapang lalu menjadi orang yang pemaaf, ataukah justru kita gampang membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Makanya dalam filosofinya orang Jawa ono sing waras ngalah. Karena tidak semua perilaku buruk itu harus dibalas dengan keburukan. Terus Nabi juga diberitahu bahwa wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah semua urusan itu akan dikembalikan. Maksudnya dikembalikan itu apa? Jadi kalau berarti ayat ini menyuruh Nabi supaya bersikap sabar, berlapang dada. Sebab yang mengalami seperti ini bukan hanya kamu saja. Tapi nanti perlu difahami bahwa semua urusan itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayujazil mukadzibina wa yansurul mu'minina. Maka Allah akan membalas dengan keburukan pula orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan, sementara Allah akan menolong dan memberi kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat kelima, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu. Inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu hakun, adalah benar. Termasuk janji Allah kepada orang yang memilih untuk menjadi orang beriman. Allah berjanji akan memberi pahala, rahmat, ampunan, dan kenikmatan. Itu benar. Bahwa kalau memilih menjadi orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan juga benar. Fala taghurrannakum, maka jangan sekali-kali menipu kalian atau memperdayai kalian al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahi, dan jangan sekali-kali memperdayai kalian tentang Allah al-ghurur, dengan benar-benar terpedaya atau tertipu. Ghurur itu bentuk fi'il madhinya gharra yaghurru, namanya menipu. Jangan kalau Allah menyebut la yaghurur, jangan tertipu. Makanya bahasa Jawanya menipu itu goro. Itu dari kata gharra yaghurru. Awak mojo goro kok. Itu dari karena wong Jawa gak iso muni kok. Wong Pak Ghazali dijeluk Pak Ghazali. Wong Pak Abdul Ghafur dijaluk Abdul Kapur. Maka gharra itu juga diucapkan dalam bentuk Jawa itu goro. Awakmu jogoro. Ayat ini memberi penekasan bahwa ancaman dan janji Allah dosa pahala itu bukan main-main. Ini bukan informasi guyonan. Bahwa dosa pahala itu adalah janji dan ancaman Allah yang pasti benar. Maka kata Allah, kamu jangan sekali tertipu oleh kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini belum bisa menjadi standar ukuran. Kita itu sering tertipu begini.
Loh, dia lo nggak pernah beribadah, tapi uripe enak, misalkan begitu. Jangan tertipu. Memang dunia ini belum tempat balasan. Jadi dunia ini belum tempat balasan, tapi dunia ini adalah tempat menanam. Dunia itu mazra'atul akhirah. Bahwa dunia itu ladangnya akhirat. Maka tidak usah heran kalau ada orang yang tidak percaya terhadap Islam, nggak percaya syariat, nggak menjalankan perintahnya Allah. Wis pokoknya gak percaya blas dengan Quran juga nggak percaya. Lalu oleh Allah diberi kehidupan di dunia itu enak misalkan, itu nggak bisa jadi ukuran. Terus akhirnya mengendorkan semangat untuk beribadah. Akhirnya gara-gara melihat begitu, oh kalau begitu sama saja. Tiba-tiba beribadah sama tidak itu ternyata yang malah yang nggak beribadah malah hidupnya enak. Yang ibadah hidupnya susah. Saya sering ditanya begini, Pak Ustadz, kenapa ya? Saya punya tetangga itu orangnya gak percaya agama Islam, tapi kok sugih, kok hidupnya kaya. Lalu tak jawab begini, contohnya sampean kurang akeh. Loh memangnya yang gak ibadah terus kaya itu cuma tonggone sampean. Saya juga punya tetangga jumlahnya banyak, gak tahu ibadah, wong melarat yo akeh. Jadi nggak bisa jadi ukuran, karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, di mana Allah itu mengasihi semua hambanya, beriman apa tidak beriman dikasih oleh Allah, tapi ada batas waktunya selama masih hidup di dunia. Baru nanti akan terpisah dengan benar-benar terpisah itu kalau sudah di akhirat. Makanya ayat ini mengingatkan jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Makanya ibadah itu jangan dihubung-hubungkan sama kaya miskin. Halo. Ibadah itu jangan dihubungkan sama kaya miskin. Ibadah itu hubungkan dengan berkah dan tidaknya hidup. Orang kalau ibadahnya istiqomah, hidupnya barokah. Dikasih rezeki banyak ya barokah, dikasih rezeki pas-pasan juga barokah. Tapi kalau dia tidak ibadah, meskipun dia kaya raya, mesti kacau. Apalagi melarat tambah kacau. Sudah melarat tidak ibadah, pasti jauh dari keberkahan. Saya ingat pesan dari salah satu guru saya itu, bahwa ibadah itu kan perintah. Sementara kaya miskin rizki itu jatah. Halo. Jadi ibadah itu perintah. Sementara kaya miskin itu jatah. Loh apa bedanya? Kira-kira apa bedanya? Kalau perintah yang aktif untuk melakukan itu yang diperintah. Itu kalau perintah. Jadi yang harus berbuat itu yang diperintah. Kalau jatah yang aktif itu yang memerintah, sedangkan yang dijatah itu tinggal nunggu saja. Sementara ibadah itu perintah, sementara rizki itu jatah. Makanya kadang nggak ada hubungannya. Jadi kalau ibadah itu perintah, dan kalau terus bedanya lagi begini. Kalau perintah itu mesti sama. Kalau perintah itu mesti sama. Meskipun orang kaya ya diperintah, meskipun orang miskin ya diperintah untuk beribadah.
Tapi kalau jatah itu mesti pembagiannya nggak sama. Kalau jatah itu nggak sama. Coba kalau rizki itu dijatah sama. Semua orang itu dijatah rizkinya sama. Kira-kira hidup ini berjalan apa enggak kehidupan? Enggak berjalan. Memang sengaja oleh Allah dijatah enggak sama. Supaya roda kehidupan ini berjalan. Coba kalau seluruh orang itu kaya semua. Itu urusan gendeng bocor, bingung kan pede. Kalau semua itu kaya semua. Akhirnya menek-menek dewe. Karena nyuruh orang nggak ada yang mau disuruh. Apa wonge-wonge ngelencet. Orangnya kaya semua. Maka jangan hubungkan kaya miskin itu dengan ibadah. Ibadah itu hubungannya sama keberkahan hidup. Jadi meskipun sakit, kalau dia istiqomah ibadah, sakitnya itu barokah. Sakit yang membawa berkah itu apa? Dia ridho, lalu akhirnya dosa-dosanya itu habis karena sakitnya, karena dia ridho dan sabar. Itu namanya sakit tapi membawa keberkahan. Lah ini terus ayat ini mengingatkan, karena itu fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Karena dunia itu tipuan. Bahasa ayat yang lain fata morgana. Kalau bicara kekayaan, dunia itu nggak ada standar bakunya. Nggak ada standar bakunya. Makanya dalam filosofinya orang Jawa, penghasilan itu sebutannya itu koyo. Penghasilan itu sebutannya kalau orang Jawa nyebut itu koyo. Awakmu nyambut gawe yang ngono yamine iku koyomu piro. Terus awakmu dadi pegawai negeri iku sakwulan koyomu piro. Sebutannya itu koyo. Kenapa kok disebut koyo? Karena nggak ada standar baku. Apa kalau penghasilan itu 1 bulan 50 juta itu uripe mesti enak? Belum tentu. Wong koyo. Nanti kalau sudah dapat sebegitu, nanti bayangannya, oh ini kalau 75 lebih enak. Nanti kalau itu keturutan 75 sungguhan, setelah dapat 75 kira-kira mas sudah selesai apa belum? Tidak selesai. Itu jenenge koyo. Jadi koyo itu berarti ya fata morgana. Maka orang yang kaya sesungguhnya bukan orang yang punya apa, tapi orang yang pandai mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Bukan punya berapa, tapi yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Begitu. Maka disebut oleh Nabi, innal ghina nafas, sesungguhnya kaya yang sejati itu kaya hati, bukan kaya yang sifatnya sekedar materi. Jadi ayat 5 ini Allah menegaskan bahwa janji dan ancaman Allah itu benar. Dosa pahala itu hak. Surga neraka juga hak, benar. Karena itu jangan terpedaya oleh tipuan-tipuan kesenangan dunia. Sebab semua ini masih menipu. Kalau Allah melarang, berarti itu bahaya. Sebaliknya kalau Allah itu memerintahkan, berarti itu bermanfaat, utamanya untuk akhirat. Dan di dunia juga mengundang keberkahan. Coba dilihat saja orang-orang yang istiqomah ibadah dengan orang yang nggak istiqomah ibadah, ketika sama-sama punya masalah,
Dan masalahnya itu bisa saja sama. Misalkan orang yang istiqomah ibadah pasti menyikapinya beda. Lebih tenang, hatinya lebih lapang. Tapi yang tidak terbiasa istiqomah ibadah, masalah yang kecil pun itu bisa bikin ruwet hidup. Maka kuncinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya terpedaya oleh kehidupan dunia yang fata morgana. Sebab Allah mensifati dunia di banyak ayat itu. Dunia itu sebanyak apapun mata qalil, kesenangannya itu sedikit. Karena yang bisa dinikmati juga cuman sedikit. Sekarang ayat 6. Kalau tadi mengingatkan jangan terpedaya oleh kehidupan dunia, di ayat 6 kita diingatkan jangan tergoda oleh bujuk rayu syaitan. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, lakum bagi kalian, aduun adalah musuh. Karena itu jangan ditaati wong musuh. Innama yad'u, bahwa sesungguhnya dia mengajak. Sesungguhnya dia mengajak. Mengajak dengan berbagai macam rayuan, bisikan-bisikan itu. Innama yad'u, sesungguhnya mereka itu mengajak hizbahu, golongannya, atau orang-orang yang bisa diajak. Hizbun itu partai atau orang-orang yang menjadi pengikutnya itu. Sesungguhnya dia itu mengajak, yaitu orang-orang yang bisa diajak. Tujuannya apa? Liyakunu, supaya mereka termasuk atau supaya mereka menjadi min ashabis sa'ir, termasuk orang yang masuk ke neraka yang apinya menyala-nyala. Kita juga diingatkan, kalau di ayat ke-6 kita diingatkan jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau di ayat 6-nya, di ayat 6 ini, jangan pula tertipu oleh bujuk rayunya syaitan. Syaitan mengajak, membisiki orang untuk kendor dalam ketaatan itu memang ada maunya. Supaya mereka yang mau diajak itu menjadi temannya di neraka yang apinya menyala-nyala. Makanya nanti syaitan itu tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Kita tidak bisa. Orang-orang yang sudah kadung berbuat dosa dan akhirnya sampai akhir hayatnya bergelimang dosa itu, yang nggak sempat taubat itu nanti di akhirat tidak bisa nyalahkan setan. Wong setan itu pandai berdiplomasi. Wa qala syaitanu, setan berkata, lamma qudiyal amru, tatkala semua urusan sudah diputuskan oleh Allah. Apa perkataannya setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah itu telah menjanjikan kalian dan janji Allah itu benar. Seperti yang ada di surat Fatir ayat 5 tadi. Setan ini ngomong janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum, sedangkan saya menjanjikan kepada kalian fa'akhlaftukum, tapi janji saya mesti saya ingkari. Wong memang tugas saya itu goda. Goda itu ya kayak memancing gitu itu. Jadi ikan itu dibujuk, kasih cacing. Oleh rasulnya ikan itu sudah diperingatkan. Nanti kalau kamu ketemu cacing,
tapi tidak di dalam tanah, tapi nyantol di sebuah benda yang agak melungker, itu jangan didekati, bahaya itu. Tiba-tiba ikan ini gak percaya. Makanya ikan itu kalau mau memakan cacing itu gak langsung dilep, itu diincipi di sini, dididili gini, sampai mikir, loh, katanya bahaya, kok kau popong ini, bujui balik. Akhirnya dicoba lagi yang kedua kali, enggak apa-apa, enak gitu. Akhir untuk yang ketiga kali langsung diplok. Kira-kira terus apa yang terjadi? Udah kena, udah. Kata setan, saya juga punya janji dan janji saya itu mesti saya ingkari. Karena itu kata setan, fala talumuni, kalian jangan mencela aku, walumu anfusakum, tapi celalah dirimu sendiri. Kok bisa begitu? Saya nggak pernah maksa, saya lo ngajak dong. Coba kalau ada orang berbuat dosa, kira-kira ada ndak yang pernah dipaksa setan untuk berbuat dosa? Pakai ngancam juga misalkan, nggak ada. Setan itu mau ngajak dong, ngiming-ngiming dong. Setelah orangnya itu terjerumus berbuat dosa, setannya pindah, monggo disekecakan. Kalau tak ngelek mangsalian. Karena itu jangan tertipu juga oleh bujuk rayu setan. Setan itu musuh, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Dan setan itu berani sumpah palsu. Apa buktinya? Ketika setan goda Nabi Adam itu lo sumpah. Sebenarnya Nabi Adam itu awalnya nggak tergoda. Di surat Al-A'raf ayat ke 20 dan 21. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ini kata setan. Maka waswasa, membisiki lahuma kepada keduanya asyaitanu setan, dan targetnya setan bisi itu liyub dialahuma sau'at mawuriya anhuma min sau'atihima, untuk memperlihatkan pada keduanya apa yang ditutupi, yaitu aurat dari keduanya, min sau'atihima, yaitu dari aurat keduanya. Apa yang dibilangkan setan kepada Nabi Adam dan Bunda Hawa itu? Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malaikaini aw takuna minal khalidin. Jadi dia itu memutarbalikkan fakta. Setan itu bilang begini, hai Adam dan Bunda Hawa, sebenarnya Tuhanmu itu tidak melarang kamu untuk memakan buah dari pohon ini. Kamu saya beritahu ya, kenapa kamu kok dilarang? Karena Tuhanmu ingin supaya kamu tidak kekal. Supaya kamu nggak kekal di surga, makanya dilarang. Sebab siapa yang makan buah ini, dia akan kekal di surga. Iki nek kanca dhewe gak tak kandhani. Jadi dia bilang begitu. Nabi Adamnya tidak mantep. Apa lalu yang dilakukan oleh setan? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu dia bersumpah, demi Allah, saya cuman memberi nasihat. Ini dalam banyak tafsir dijelaskan.
Nabi Adam itu umpama setan nggak bersumpah, itu nggak tergoda. Nabi Adam tergoda itu karena Nabi Adam itu merasa bahwa siapapun yang membawa-bawa nama Allah itu berarti orang ini enggak berarti orang ini itu sungguh-sungguh. Kalau sudah berani membawa nama Allah itu berarti enggak main-main. Berarti yang dihargai oleh Nabi Adam itu bukan godaannya setan, tapi nama Allahnya itu. Karena iblisnya itu bersumpah dengan nama Allah. Iki kok sampai berani bersumpah itu berarti tenangan. Jadi waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah dengan nama Allah dan dia mengatakan sesungguhnya saya hanya memberi nasihat demi Allah. Sampai manut ya monggo, saya enggak manut ya silakan. Saya cuma memberi nasihat. Akhirnya fadallahuma bihurur. Lagi horo lagi. Padahal setan sumpah tadi itu maksudnya cuma nipu. Dia memberi petunjuk kepada Nabi Adam dan Hawa itu dengan nipu. Loh, setan itu wis siap mlebu neraka. Makanya masih sumpahnya palsu itu sudah enggak di ini wong wis jelas mlebu neraka. Nah, ayat yang tadi juga kita jangan tertipu oleh bujuk rayunya setan. Biasanya setan itu pasti memperlihatkan yang maksiat itu diperlihatkan indah. Pasti itu setan itu memperlihatkan itu. Sehingga orang mesti tertarik. Fazayyana, maka dia menjadikan indah. Lahumus syaitanu a'malahum, yaitu setan memperlihatkan indah amal-amal mereka, yaitu kemaksiatan. Jadi maksiat itu dibungkus dengan bungkus keindahan, bungkus modern, bungkus yang bernama gaul. Apa meneh gak ngene iku gak gaul. Itu bungkus-bungkus cara godanya setan. Nah, ayat ini mengingatkan supaya kita jangan tergoda oleh setan. Begini, setan itu kelemahannya hanya satu. Kalau orang terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terus berlindung ke Allah, keluar rumah donga, masuk rumah donga. Semua aktivitas selalu diawali dengan doa. Paling enggaknya kalau enggak hafal setiap donga itu paling enggak mesti bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah setan tidak akan berhasil godaannya. Tapi kalau semua aktivitas itu kita enggak pernah melibatkan Allah sama sekali, ini makanan empuk bagi setan. Keluar rumah kok telunyur, seluman saja. Ya, makanan empuk dari setan. Tapi kalau orangnya keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ini dalam keterangan hadis Nabi. Setan kalau ada orang yang keluar rumah terus bunga begini langsung di grup WA-nya itu di-share. Si A ini gak kira kamu bisa goda. Wonge wis dilindungi sama Allah. Wis liyane ae. Setan ya duwe grup WA barang. Jadi langsung. Jadi di dalam keterangan hadis itu kalau orang keluar rumah sudah berlindung ke Allah. Intinya bahwa kelemahannya setan itu kalau orang sudah melibatkan Allah dalam semua aktivitasnya, itu setan tidak bisa goda itu. Dalam salah satu keterangan hadis Nabi,
Ketika orang sudah berdoa Bismillahirrahmanirrahim itu, lalu la haula wala quwata illa billah, langsung setan itu memberitahu kepada anak buahnya bahwa dia nggak akan bisa menggoda orang yang sudah dilindungi oleh Allah itu. Jadi nggak bisa. Sudah ibarat kalau jaringan internet itu terblokir, jadi dia nggak bisa masuk, nggak bisa akses untuk menggodanya, tidak bisa. Karena itulah maka bentengi diri terus untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena terus terang kalau kita itu tidak dilindungi oleh Allah, nggak mungkin menang kita melawan godaan setan. Satu, kalah pengalaman. Wong iblis itu hidupnya sejak zaman Adam. Kita hidup baru puluhan tahun. Kecil bagi setan. Tapi kalau dia dilindungi oleh Allah karena melibatkan Allah, maka setan langsung gak berdaya. Berarti sertakan Allah terus dalam segala aktivitas dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan dijaga dan dilindungi terus oleh Allah. Termasuk dari tipu daya dunia dan juga tipu daya syaitan. Lalu di ayat 7-nya ini Allah memberi tahu bahwa yang milih menjadi beriman akan mendapatkan pahala ampunan dan surga, sementara yang milih tertipu oleh kehidupan dunia dan menjadikan setan sebagai kawannya, lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang sangat berat. Saya kira itu, insya Allah nanti kita akan lanjut ayat ke-8. Mudah-mudahan kita terus dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan terus bisa istiqomah menjaga iman ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.